Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita perpindahan panas ya, pertemuan kedua. Adapun pokok bahasan pada pertemuan kedua ini adalah panas konduksi steady state ya. Nah, perpindahan panas konduksi steady state ataupun tunak koordinat satu dimensi itu meliputi bidang datar X, Y, Z, lalu silinder RZ theta, lalu bola R theta psi ya. Menurut hukum Fourier bahwa rumus perpindahan panas konduksi itu adalah Q sama dengan min KA dikali dt per dr. Nah, ini koordinat kartesian ya, koordinat silinder dan koordinat bola. Rumusnya itu adalah untuk koordinat kartesian. Untuk koordinat kartesian arah X, rumusnya itu adalah Qx sama dengan min KA dt per dx. Sedangkan arah Y, Y sama dengan min KA dt per dy. Arah Z, Z sama dengan min KA dt per dz ya. Untuk koordinat silinder, arah R, R sama dengan min KA dt per dr. Arah theta, theta sama dengan min KA dt per d theta. Arah Z, Z sama dengan min KA dt per dz. Sedangkan koordinat bola, arah R-nya QR sama dengan min KA dt per dr. Arah tetanya Q theta sama dengan min KA dt per d theta. Sedangkan arah psinya itu adalah Q psi sama dengan min KA dt per d psi ya. Nah, sekarang konduktivitas termal atau daya hantar panas. Apa yang dimaksud dengan konduktivitas termal? Konduktivitas termal atau daya hantar panas itu adalah sifat bahan yang menunjukkan seberapa cepat bahan itu dapat menghantarkan panas konduksi ya. Nah, pada umumnya nilai K itu dianggap tetap, namun sebenarnya nilai K dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan konduktor? Konduktor adalah bahan yang mempunyai konduktivitas yang baik, artinya daya hantar panasnya baik, contohnya logam. Apa yang dimaksud dengan isolator? Isolator adalah bahan yang mempunyai konduktivitas yang jelek ya. Jadi daya hantar panasnya jelek, contohnya adalah asbes. Nah, sekarang kita akan membahas perpindahan panas konduksi pada bidang datar ya. Perpindahan panas konduksi pada satu bidang datar ya. Di sini ada suatu plat ya, 4 persegi panjang, panas masuk. Lalu setelah mengalami perpindahan panas, di sini panasnya keluar ya, akan terjadi penurunan suhu. Di sini ada profil suhu, perbedaan panas masuk dan keluarnya disebut dengan delta T ya. Menurut hukum Fourier bahwa panas yang terjadi itu adalah Q sama dengan min KA dt per dr ya. Nah, ini adalah ketebalan plat. Nah, itu sama dengan min KA delta T ya, dt per dr nya diganti delta T per delta X, atau Q sama dengan min delta T per delta X per KA ya. Nah, kenapa dibuat delta X KA? Nanti ini akan berhubungan dengan yang dimaksud dengan tahanan ya. Nah, laju perpindahan panas Q ini disebut dengan aliran ya. Kalau kita ambil istilah dari ilmu elektro ya, teknik elektro ya, atau tentang listrik ya. Sedangkan temperatur itu adalah potensial. Gabungan antara konduktivitas termal K, tebal bahan delta X dan luas permukaan A itu disebut dengan tahanan ya. Jadi analogi listrik menurut hukum Ohm bahwa aliran itu adalah beda potensial dibagi dengan tahanan ya. Atau di sini arus sama dengan I beda potensial dibagi dengan tahanan ya. Nah, ini sebanding dengan rumusnya yang tadi, Q sama dengan min delta T per delta X per KA ya. Ini adalah disebut dengan tahanan ya. Nah, bila aliran panasnya dinyatakan dengan analogi listrik, maka akan menjadi ya, di sini kita buat dalam bentuk ini listrik ya. Di sini ada T masuk, T1 di sini, lalu ada tahanan R ya, panas masuk, maka di sini akan ada T keluar ya, T2. Sehingga rumusnya X Q sama dengan min T per R itu sama dengan min T2 T1 ya, per delta X A, atau sama dengan min delta T per R itu sama. Nah, sekarang kita buka ya kurungnya, jadi min T2 min kali min plus T1. Jadi T1 nya kita taruh di depan karena dia plus ya, perkalian min kali min. Jadi Q sama dengan T1 dikurang T2 per
delta X per KA ya. Paham ya rumus ini? Nah, saya sekarang kasih contoh soal. Contoh 1, bahwa salah satu permukaan sebuah plat tembaga yang tebalnya 3 cm mempunyai suhu tetap 400 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan yang sebelah lagi dijaga tetap 100 derajat Celcius. Berapa panas yang berpindah melintasi lempeng itu ya. Jadi nanti I per A dia melintasi lempeng. Nah, ini kan luasnya ya, luasnya ya, lempeng itu tadi mempunyai luas ya. Nah, jika konduktivitas platnya diketahui 385 watt per meter derajat Celcius. Nah, ini kita buat diketahui X sama dengan 3 cm ya, tebal plat itu karena satuan daripada konduktivitas itu meter, maka ini kita konversi menjadi ke meter ya. Jadi T1 nya 400, T2 nya 100, K nya 385, kita masukkan ke rumus tadi min KA T2 min T1. Nah, sehingga kita balik ya, jadi minnya hilang, maka nanti dia K sama dengan T1 min T2 per X. Nah, A nya di bawah karena dia nanya berapa panas yang melintasi lempeng itu ya, berapa panas yang berpindah melintasi lempeng. Nah, sehingga setelah kita masukkan angkanya, panas yang berpindah untuk melintasi lempeng ini sebesar 3850 kW per meter kuadrat ya. Meter kuadrat itu dari sini, ini kan per meter juga per meter, jadi dia terpangkat ya. Paham ya? Sekarang contoh satu lagi ya, salah satu permukaan sebuah tembaga yang panjangnya 5 cm tebalnya 2 cm. Nah ya, tebalnya 2,5, suhu T1 nya 600 ya, T2 nya 200. Nah, yang ditanya berapa panas yang berpindah, berarti hanya Q saja yang ditanya, bukan Q per A lagi ya. Nah, jika konduktivitasnya segini 385 watt per meter derajat Celcius, ini diketahui ya. Nah, ini kita konversi ke meter karena K-nya dalam bentuk meter ya. Konversi ke meter ya ini. Nah, untuk mencari luas ya, ini diketahui panjang dan lebar, maka karena bentuknya plat, maka plat 4 persegi panjang itu luasnya adalah panjang dikali lebar ya. Sehingga luasnya diketahui. Nah, kita masukkan ke angka-angka ini, ke rumus ini, angka-angka tadi. Rumusnya ini KA T1 min T2 per delta X ya. Setelah kita masukkan angkanya, maka akan kita dapatkan panas yang berpindah itu sebesar 9240 watt atau 9,240 kW. Nah, paham ya untuk dua contoh soal ini. Kemudian nanti ada soal bentuk lain, mahasiswa bisa menjawabnya ya. Ini jelasan dari saya, mudah-mudahan mahasiswa paham untuk pertemuan kedua ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.